Pak Profesor Fiyatno, bil khusus kepada sahibul hajat pada pagi hari ini, Ibu Haja Siti Zuriyah dan keluarga besar R.A. Sudirman Ambarawa. Semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengarsa Abah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala syekhuna wa mursyidina wa rabi arwahina Hadrati Syekh Muhammad Abdul Qasim kata fi tayyib fadailu syuhur wa amal mimu fi hada syari al muraqabah. Qala Allah taala wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Guru kita berbagi ilmu dalam kitab Fadailu Syuhur bulan Ramadan. Huruf yang kedua adalah mim. Mimnya diartikan dengan muraqabah. Ya, muraqabah secara bahasa, ya bahasa umum muraqabah itu dipantau, diawasi, dilihat. Ya, muraqabah, raqabah, yuraqibu, muraqabatan. Ya, fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan. Ya. Jadi merasa dipantau, merasa dilihat, merasa diawasi. Guru kita menjelaskan wal muraqabatu lughatan dawamu mulahadatil maksud. Muraqabah itu secara bahasa ya selalu melihat tujuan. Ya, selalu melihat tujuan. Karena tujuannya adalah Allah, maka selalu melihat Allah, melirik Allah. Kalau tujuannya yang lain ya akan tertuju kepada yang lain secara bahasa. Wa istilahan dawamul nadri bil qalbi ilallahi ta'ala. Secara istilah muraqabah itu adalah dawamun nadri. Ya, selalu melihat, selalu menatap. Menatapnya apa? Bil qalbi dengan hati. Bukan dengan mata lahir, bukan mata yang terlihat kasat mata, tapi melihatnya dengan hati. Melihat siapa? Ya, ilallahi ta'ala. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah muraqabah. Merasa selalu diawasi, dipantau, dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala situasi dan kondisi apapun. Maka salah seorang ahli silsilah, Syekh Abu Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Beliau punya banyak santri, punya banyak murid. Ada satu orang yang sangat disayang oleh beliau. Nah, jadi ada satu murid yang diistimewakan oleh beliau, sangat disayang. Sehingga sikap ini membuat cemburu, membuat iri kepada santri-santri yang lain. Ya, pada kasak-kusuk. Ini santri banyak, tapi guru kita hanya memperhatikan si A. Si A mulu, apa-apa si A. Nah, ini biasa terjadi di mana-mana. Ya. Ya, dalam dunia pendidikan pun begitu. Ada aja guru istimewakan muridnya. Di dalam dunia toreko juga sebenarnya ada sama. Ada yang murid yang diperhatikan benar oleh gurunya. Ya, sehingga manusiawi murid-murid yang lain ngiri, ya, merasa iri, merasa. Dan Syekh Abu Qasim Junaidi Al-Baghdadi ini tahu tentang kasak-kusuk muridnya. Ya, ya, sebenarnya ini kita bagi seorang murid, kalau ada guru kita mengistimewakan seseorang, kita nggak usah ngiri, nggak boleh ngiri. Itu hak prerogatif guru kita. Lagian kita juga harus husnudzon. Kalau ada seorang murid itu benar-benar diperhatikan oleh seorang guru, ya, ada guru ngelirik, ngeliat terus kepada dia. Kita juga harus sadar, harus husnudzon kepada guru, apalagi guru mursyid, bahwa murid itu ada sesuatu, ada keistimewaan, ya, yang tidak dimiliki oleh murid yang lain. Ada keunggulan yang dimiliki oleh murid itu, ya, yang lain nggak punya. Ya. Maka Syekh Abu Qasim Junaidi Al-Baghdadi juga akhirnya menentukan sikap.
Ya, sebelum segalanya menjadi kasak-kusuk di belakang, akhirnya satu saat Syekh Abdul Qasim Junaid dalam waktu mengumumkan kepada muridnya bahwa besok semua harus potong ayam. Ya, semua harus potong ayam. Semua murid beli ayam terus dipotong. Potong di mana tempat tidak ada yang lihat siapapun. Makanya semua murid beli beli ayam, termasuk murid yang diistimewakan ini. Maka pada hari yang ditentukan, kata kata Syekh Abu Qasim Junaid di Al-Baghdadi, nanti besok dipotong. Sebelum matahari terbit sudah ngumpul semua, ya, ngumpul semua di madrasah, ngumpul laporan. Ya, baik guru, ya, semuanya murid beli ayam, ada yang datang ke gua, potong, ada yang datang ke hutan, potong, ada yang datang ke kamar gelap, potong, ada yang sampai dipotongnya juga dia sendiri merem. Ya, dia sendiri motongnya sambil merem supaya dia juga nggak ngelihat. Jangankan orang lain, dia sendiri yang motong ayam nggak ngelihat. Ya, macam-macam. Akhirnya sebelum matahari terbit ngumpul semua santri, semua murid ngumpul, ditanya oleh Syekh Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Nah, nenteng ayam udah pada disembelih. Tanya si A, kamu motongnya di mana? Di hutan, guru. Pokoknya nggak ada yang lihat deh. Kamu di mana? Ya si B, saya di gua. Kamu C, saya di kamar, di rumah. Ya, kamu D, si D gimana? Wah, saya motongnya juga merem. Jadi saya jangankan orang lain, saya sendiri nggak ngeliat waktu. Hanya satu yang ayamnya masih utuh. Ya, ayamnya nggak dipotong. Yang lain semua ayamnya dipotong. Yang murid yang satu yang diistimewakan oleh Syekh Junaidil Baghdadi ini nggak dipotong. Diketawain sama murid yang lain. Ini bahasa kita dibully kepada yang lain. Dasar murid nggak tahu diri. Ya, dasar murid nggak nurut sama guru. Disuruh motong ayam kok malah masih utuh. Apa susahnya motong ayam? Kata murid-murid yang lain. Diketawain. Akhirnya di hadapan para murid-murid yang lain, Syekh Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi nanya kepada murid tadi yang diistimewakan itu. Diistimewakan oleh gurunya, dibully, diketawain oleh murid-murid yang lain. Kata Syekh Abu Qasim, wahai si Fulan, kenapa kamu saya suruh motong, tapi kok pulang-pulang masih utuh? Ya. Apa jawaban orang itu? Mengejutkan. Ya, membuka mata daripada murid-murid santri-santri yang lain. Wahai Tuan Guru, mohon maaf. Guru berpesan bahwa saya motong ini disuruh di tempat yang tidak ada yang dilihat, tidak ada yang lihat. Mohon maaf guru, saya nggak nemu. Saya nggak nemu dimanapun saya pergi, ke hutan, ke gua, ke tempat kegelapan. Ternyata Allah melihat. Allah melihat. Sehingga mohon maaf saya tidak bisa. Saya tidak temukan di dunia ini tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Kagetlah para murid yang lain. Iya juga, iya juga. Oh, pantas. Guru mengistimewakan dia. Karena dia apa? Dia punya tingkatan yang lebih tinggi, spiritual yang lebih tinggi daripada murid-murid yang lain. Inilah muraqabah. Muraqabah merasa diawasi oleh Allah dimanapun dia tinggal, dimanapun dia berada. Dipantau, diawasi. Ya. Seorang murid yang merasa diawasi oleh guru, maka dia akan disiplin. Ya. Dia akan disiplin karena merasa diawasi oleh guru. Apalagi merasa diawasi oleh Allah. Ya. Dalam bahasa kita, ya, kalau seorang murid ya, itu selalu merasa diawasi oleh Allah, dalam bahasanya ini robito pada guru. Ya, robito itu merasa diawasi pada guru. Ya, kita aja kan kalau kita dimanapun kita merasa diri kita ini
diawasi oleh Abah, dikawal oleh Abah, ditemenin sama Abah, sehingga ada ikhwan yang secara dohir sendirian, kamu kemana? Kemana? Mama siapa? Sama Abah. Kadang-kadang ada ikhwan yang begitu. Ya benar juga, dia sama Abah, karena Abah dimanapun akan selalu bersama dengan kita. Ya, setiap ada undangan, pasti guru kita datang. Makanya jangan heran, Syekh Abdul Qadir itu diundang 70 tempat pada waktu yang bersamaan. Itu detik itu pula 70 orang murid didatangin oleh Tuan Syekh. Bahkan Tuan Syekh sendiri ada di rumahnya. Kenapa? Itulah guru kita. Ya. Semua murid-murid itu seperti itu. Kalau dia punya keyakinan seperti itu, ya memang harus punya seperti itu. Punya keyakinan dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, harus merasa didampingin oleh Abah. Ya. Itulah rawitoh. Dalam naik kepada Allah, itulah muraqabah. Merasa selalu. Ya. Dan untuk bisa ke level ini, ketingkatan ini, nggak ada cara lain kecuali ditalkin. Nggak akan bisa orang mencapai tahapan ini kalau belum ditalkin. Ya. Kenapa? Karena muraqabah ini melihatnya bukan mata telanjang, tapi mulahadat dawamun nazi bil qalbi, dengan hati. Kalau hatinya kosong, kalau hatinya tidak ada, belum ada nggak akan bisa muraqabah. Maka selama sepanjang hidupnya orang yang tidak ditalkin tidak akan bisa ihsan. Tidak akan bisa ihsan sesuai dengan sabda Rasul. Anta'udallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Ini tingkatan tinggi, musyahadah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu belum bisa seakan-akan melihat Allah, ya, yakinkan bahwa dirimu adalah selalu dipantau oleh Allah. Ini derajat muraqabah. Ya. Dan untuk ini sekali lagi tidak bisa kalau belum ditalkin. Ya. Luar biasa. Bulan Ramadan ini kan ibadah puasa. Ibadah puasa kan ibadah sirriyah. Ya. Kalau secara dohir, kita nggak bisa tahu ini orang ini puasa apa enggak. Enggak jaminan, wah kalau dia jalannya lemas, ya, puasa. Kalau jalannya tegak nggak puasa, nggak bisa begitu. Kalau dia sering ngeludah itu berarti puasa. Kalau nggak sering ngeludah berarti dia nggak bisa. Ini ibadah siriyah. Secara rahasia antara kita dengan Allah. Ya. Orang puasa itu kan, ya kalau dia mau, dia bisa datang kamar mandi, minum juga nggak ada yang tahu. Ya. Gampang. Tapi kenapa tidak dilakukan oleh seseorang yang melaksanakan ibadah puasa dengan benar? Karena dia merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Ya. Orang lain mungkin nggak tahu, orang tua mungkin nggak tahu, teman mungkin nggak tahu, nggak ngelihat. Tapi Allah pasti melihat kita. Itulah muraqabah. Inilah yang sudah diajarkan oleh guru kita kepada kita semua. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nah, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muraqabah ini adalah talqin, ya. Untuk mencapai ini orang nggak bisa kalau nggak ditalkin. Di bulan Ramadan ini kan ya semuanya ya kembali. Peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadan talqin. Nuzulul Quran talqin. Lailatul Qadar talqin. Minal aidin wal faizin talqin semuanya. Apalagi sekarang ya kita sudah tahap kedua, ya.
mengejar Lailatul Qadar. Orang-orang di luar pusing mikirin Lailatul Qadar. Kita mah alhamdulillah. Tinggal disyukuri. Makanya 10 hari yang terakhir ada sholat syukur Lailatul Qadar. Ya. Kenapa yang lain yang belum ditalkin susah, nggak bisa. Bahkan bahasa guru kita tegas, bahasa Abah Anom sering disampaikan oleh Abah Awas. Kalau orang itu belum ditalkin sampai Lailatul Modar, tidak akan ketemu dengan Lailatul Qadar. Sampai Lailatul Modar, tidak akan ketemu dengan Lailatul Qadar. Ini benar. Ya. Kita kan sering ngaji dulu sebelum kita ketemu dengan guru mursyid. Sering ngaji yang di pesantren ngaji, yang gak di pesantren dengerin ceramah. Bahwa dalam kurun waktu 1 tahun konon ada waktu yang malam yang terbaik, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Kapan waktunya Lailatul Qadar? Itu besar kemungkinan ada di bulan Ramadan. Kapan di bulan Ramadannya? Ramadan kan banyak, 1 bulan. Besar kemungkinan ada di 10 hari yang terakhir. 10 yang terakhir kan banyak. Saring lagi pada malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, 27, dan 29. Itu yang sering kita dengar oleh kiai para ajengan di luar. Ya. Nah sekarang bagaimana kita mau mengejar? Ya, jadi mengerucut kepada yang ganjil. Malam 21, malam 23. Lah sekarang mulai puasanya nggak bareng. Mulai puasanya nggak bareng. Ya, ada yang hari Rebo, ada yang hari Kamis. Ini pas mentoknya nanti di 10 hari yang terakhir. Ini malam ini ganjil apa genap? Nah, ini pasti bingung. Kata yang satunya yang puasanya hari Rebo, ganjil ini. Kata yang puasanya hari Kamis mulainya ganjil apaan? Ini genap. Ganjil, genap, ganjil, genap. Ya. Belum juga ibadah, belum juga beramal, udah tengkar duluan urusan ganjil genap. Ya. Ternyata inilah kebenaran daripada ucapan guru kita, sabda guru kita. Kalau nggak ketemu, kalau nggak talkin sampai Lailatul Modar, nggak bakal ketemu Lailatul Qadar. Ya. Ya belum apa-apa udah tengkar dulu, ribut dulu kan masalah ganjil genap. Kabur itu Lailatul Qadar. Bukan dapat Lailatul Qadar, tapi dapat Lailatul Qadar malah. Inilah luar biasa guru kita. Maka kita mengikut guru kita. Bukan saja sholatnya, bukan saja zikirnya, bukan saja amaliyahnya. Berikut ibadah-ibadah yang lain juga kita ngikut guru kita. Termasuk puasa Ramadan. Ngikut guru kita. Bagaimana sebelum maghrib kita tawasul. Bagaimana guru kita melaksanakan sholat tarawih. Kita ikut guru kita. Kita bermakmum kepada guru kita. Sholat kita, puasa kita, zikir kita. Pasti semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberantakan apapun sholat kita. Sengawur apapun puasa kita. Kita ngikut guru kita. Pasti sholat, ibadah, puasa kita. Dan ibadah yang lain pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan, dengan keberkahan guru kita semua. Alhamdulillah fadrana ala kasih min ibadihil mu'minin. Wallahu alam kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah